Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berkumpulnya kita di sini untuk mendengarkan pemaparan materi dari rekan kita, Mbak Heni Salaina, dengan tema cara membaca report CEO dan menindaklanjuti hasil analisis tersebut, yang akan dibawakan oleh Kak Heni beberapa menit ke depan. Waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat Subandito. Baik, di sini materi saya tentang cara membaca report SEO dan menindaklanjuti hasil dari analisa tersebut. Di sini saya menggunakan analisa menggunakan Google Search Console. Apa sih itu Google Search Console? Jadi Google ini adalah alat yang disediakan oleh Google kepada pemilik situs web atau pengelola untuk membantu mereka memantau, menganalisis, juga mengoptimalkan kinerja situs web mereka dalam hasil pencarian Google. Dengan menggunakan Google Search Console, pengguna dapat melihat bagaimana Google mengindeks dan menyajikan halaman-halaman situs mereka dalam hasil pencarian, serta mendapatkan wawasan tentang kinerja pencarian organik, seperti jumlah tayangan, klik, dan posisi rata-rata di halaman pencarian. Pertama kita buka dulu Google Search Console, kita klik aja di halaman pencarian. Sebelumnya ini harus mendaftar terlebih dahulu ya. Setelah masuk, ini ada laporan performa. Laporan performa untuk melihat data kinerja situs web Anda dalam mesin pencari Google. Ini termasuk informasi tentang jumlah klik, impresi, CTR, dan posisi rata-rata. Langsung kalian klik aja ini laporan lengkapnya. Filter data. Gunakan filter untuk menyesuaikan data berdasarkan rentan waktu, jenis perangkat, negara, dan juga jenis pencarian seperti web, gambar, video, dan lain-lain. Jadi, masukkan web, gambar, video, dan lain-lain itu yang menarik biar dapat mudah orang mencari situs web Anda. Selanjutnya, analisis klik dan impresi. Tinjau jumlah total klik dan impresi untuk melihat seberapa efektif situs Anda dalam menarik lalu lintas organik. Perhatikan tren naik turun dan identifikasi potensi perbaikan. Yang biru ini adalah total klik. Jadi total orang pengunjung yang mengklik yang masuk ke dalam website kalian, maka akan muncul di kolom yang warna biru ini. Sedangkan kolom yang berwarna ungu ini untuk total tayangan jumlah pengunjung yang cuma melihat website kalian tetapi tidak sampai mengklik atau masuk ke dalam website. Selanjutnya CTR atau click through rate. Periksa CTR, rasio klik dan impresi untuk mengetahui seberapa efektif meta deskripsi dan judul halaman Anda dalam menarik hasil pencarian. Jadi di sini akan muncul presentasi CTR rata-rata, jumlah orang yang mengklik. Jadi di sini CTR rata-rata semakin tinggi persentase yang muncul di sini maka akan semakin baik. Jadi kalian harus membuat judul web
yang menarik sehingga pengunjung itu penasaran untuk masuk ke dalam website kalian. Selanjutnya, cara menghitung total clicks, total impression sama dengan average CTR. CTR ini semakin tinggi artinya semakin baik ya. Berarti ranking atau posisi website kita di halaman pencarian Google meningkat karena terjangkau oleh mata user di hasil pencarian sehingga mereka terdorong untuk mengklik website kita. Selanjutnya, average position ialah rata-rata posisi atau ranking di hasil pencarian Google. Semakin tinggi, maka semakin baik dan berimbas pada peningkatan CTR. Semakin rendah, maka semakin buruk, karena posisi ranking pada hasil pencarian di Google menurun. Posisi rata-rata di sini mempengaruhi persentase CTR yang ada di sebelahnya tadi. Maka kalian harus membuat nama website tadi semakin menarik sehingga hasil pencarian di Google itu akan semakin meningkat. Selanjutnya di bagian ini kalian juga bisa setting periode waktunya, ingin dari kapan sampai kapan di bagian ini. Jadi di sini tanggal, contohnya di sini tanggal 3 bulan terakhir. Jadi kalian bisa mengubah itu untuk mengetahui persentasenya di bulan yang kalian inginkan saja. Misalkan kalian mau mencari di bulan Februari saja rentan waktunya, maka akan muncul persentase yang ada di bulan itu saja. Kemudian kalian bisa pergi ke bagian page jika akan ada juga akan ada info mengenai halaman-halaman yang tidak terindeks dan halaman-halaman yang telah terindeks. Di sini akan muncul halaman jumlah yang telah terindeks dan belum terindeks. Selanjutnya di bagian teks tadi, jika kalian scroll ke bawah, maka akan memberikan info mengapa halaman kita ini tidak terindeks oleh Google. Di bagian sini akan muncul error-error halaman website kalian kenapa tidak terindeks di halaman Google. Selanjutnya, performa bisa juga melihat device, search appearance, dan dates para user. Di sini akan muncul perangkat, tanggal, negara user yang mengunjungi website kalian. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kakak Heni atas paparan materinya tadi tentang cara membaca report CEO dan menindaki lanjutan analisis tersebut. Materi yang disampaikan cukup bagus ya. Jika mungkin teman-teman dari para penonton atau audiens yang ingin memberikan pertanyaan atau materinya ada yang kurang jelas, bisa bertanya kepada pemateri kita. Oke, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas Eka. Oke, pertanyaannya itu bagaimana cara menganalisis performa kata kunci dalam laporan CEO dan menggunakannya untuk meningkatkan peringkat situs web kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Eka. Jadi pertama-tama itu kita memeriksa laporan untuk melihat kata kunci mana yang memberikan lalu lintas organik tertinggi ke situs web. Saya juga akan mencari kata kunci yang memiliki volume pencarian yang tinggi, namun peringkat situs webnya masih rendah. Setelah mengidentifikasi kata-kata kunci tersebut, saya akan membuat strategi untuk meningkatkan peringkatnya. Ini bisa melibatkan menyesuaikan konten yang ada, menambahkan konten baru yang relevan, atau mengoptimalkan
elemen on page seperti judul, halaman, dan meta deskripsi untuk mencakup kata kunci tersebut. Bagaimana jawabannya? Gimana Mas Eka? Apa udah cukup puas dengan jawabannya? Oh ya, sangat sangat mudah dimengerti. Terima kasih Mbak Heni. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin. Oke, silakan Kak Penny. Bagaimana cara memproduksi profil, link, dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan otoritas login? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Beni. Saya menggunakan berbagai alat-alat untuk melihat kualitas dan relevansi tautan yang mengarah ke situs web kami. Saya akan membuka tautan-tautan dari situs-situs otoritatif dalam industri kami dan mencari peluang untuk mendapatkan backlink baru dari sumber-sumber tersebut. Selain itu, saya juga akan memeriksa tautan-tautan yang tidak relevan atau berpotensi merugikan dan membuat strategi untuk mengelola atau menghapusnya jika perlu. Bagaimana, Mbak Penny? Iya, jelas. Ya, terima kasih. Lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, bagaimana cara melakukan audit konten dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan visibilitas situs web di mesin pencari? Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Daus. Jadi, saya akan memulai dengan mengevaluasi kualitas dan relevansi konten yang ada di situs web kami. Saya akan mencari kesenjangan informasi yang bisa diisi dengan konten baru atau diperbarui. Selain itu, saya akan memeriksa apakah konten kami ini memenuhi kebutuhan pencarian pengguna dengan mengevaluasi performa kata kunci yang ditargetkan. Jika ada halaman yang tidak lagi relevan atau tidak efektif dalam menarik lalu organik, saya akan membuat rencana untuk memperbarui atau menghapusnya. Bagaimana, Mas Daus? Siap, terima kasih. Sudah jelas. Oke. Kak, boleh izin bertanya juga nggak nih moderatornya? Oh iya, boleh, silahkan. Oh ya, bagaimana sih Kak cara kita menindaklanjut hasil analisis ya dengan menggunakan konten dan memastikan implementasi yang efektif? Oke, jadi setelah menganalisis laporan SEO dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, saya biasanya akan membuat rencana tindakan yang spesifik dan terukur. Ini mungkin melibatkan seperti pembaruan konten, perbaikan teknis, atau strategi pemasaran konten untuk meningkatkan visibilitas situs web kami. Saya akan menetapkan prioritas untuk setiap tindakan berdasarkan dampak potensial dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, saya akan membuat jadwal pelaksanaan dan mengatur sistem pemantauan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan hasil yang diinginkan. Bagaimana, Mas Subang? Oke, oke ya Kak ya. Terima kasih Kak udah menjawab pertanyaan saya. Mungkin Kak ini ada tambahan lagi yang ingin disampaikan untuk menutup acara kita, mungkin kesimpulan ataupun quotes lah gitu Kak. Saya serahkan kepada Kak ini. Baik. Saya di sini memberikan kesimpulan ya, izin share dulu untuk kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu membaca dan menindaklanjuti report SEO dari Google Search Console adalah cara yang efektif
untuk meningkatkan performa website kalian di hasil pencarian Google. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah yang di atas tadi yang saya jelaskan, maka Anda dapat meningkatkan visibilitas website Anda, jadi menarik dan lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan traffic website kalian. Udah Kak? Ya, Habis? jadi semoga mudah dimengerti ya. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk untuk presentator kita. Oke, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian ataupun tingkah laku yang kurang enak selama Zoom meeting ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Kita tutupi pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Saya Rahmat Subandrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.